Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir ya. Hari ini kita akan belajar tentang meta program NLP. Ya, kita mempelajari cara kerja alur pikiran manusia. Ini salah satu topik yang paling saya sukai dari NLP ya. Jadi di sini betul-betul seni dari NLP. Ya, nanti kita akan pelajarin bagaimana alur pikiran manusia ya, terutama untuk kita sendiri ya. Ya, terima kasih pada Prima Kelola yang sudah memfasilitasi Zoom meeting ini. Ya, perkenalkan nama saya Ari, saya sebagai Master Trainer dan Master Coach di sini. Ya, kita sudah jauh, sudah ada di meta program. Ya. Minggu depan pastikan hadir Basic NLP 8 tentang perubahan mindset. Ya, diharapkan seluruh peserta sudah mengulang dari Basic NLP 1 sampai 4 yang sudah ada videonya di YouTube. Kemudian mungkin ya ada body language, jadi saya walaupun topiknya sangat luas dengan sangat dalam, saya coba pembukaan dulu ya untuk body language sebagai dasar-dasarnya. Kemudian tanggal 3 Januari tentang goal setting. Ya. Goal setting banyak untuk perencanaan kita dalam 1 tahun kemudian. Ya. Adapun materi ini termasuk materi yang dibutuhkan untuk goal setting. Ya. Kita sekarang ada di meta program. Nah, untuk meta program ini kita menggunakan yang banyak digunakan dari 4 ini biasanya pola pikir dan pola perilaku ya. Jadi bagaimana pola pikir yang akan kita pelajari pada bagaimana flowchart pikiran kita, pikiran manusia, dan bagaimana respon kita terhadap apa yang ada di program dalam pikiran kita. Ya. Nah, jadi untuk meta program dia ada di semua lapisan ya. Jadi lapisan otak reptilian yang untuk bertahan hidup, ya, bagaimana nanti kita menghindari sesuatu yang tidak kita sukai atau kita menuju kesenangan, ya. Kita berpindah menyukai kesenangan, ya, atau kita berpikir secara berurutan atau acak dan sebagainya. Nanti akan kita bahas. Nah, jadi layaknya ini adalah seperti program komputer yang dulu pernah belajar program komputernya, programming C, Pascal, ya, COBOL dan sebagainya, familiar dengan diagram seperti ini flowchart ya. Nah, setiap yang bentuk wajik itu, ya, yang bentuk ketupat itu adalah pilihan. Nah, kita dalam meta program adalah bagaimana kita bersikap merespon terhadap suatu pilihan. Ya, ternyata setiap orang, setiap manusia termasuk diri kita mempunyai pilihan-pilihan. Dan kita akan mempelajari. Ya. Jadi tujuan utama adalah kita mengetahui diri kita sendiri. Kita latih diri kita sendiri seperti apa, dan nanti baru kita bisa praktekkan ke orang lain ya, ke anak kita, ke murid kita, ke rekan kerja kita, ke bawahan kita ya. Kita bisa melihat peta mereka tuh seperti apa. Ya. Nah, jadi meta program itu adalah program mental ya, yang ada dalam diri seseorang. Ya. Jadi nanti itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu memberikan keputusan dan merespon terhadap suatu kejadian. Maka disebut dengan meta karena program Sido sudah ada terinstall dalam pikiran bawah sadar kita berdasarkan serangkaian pengalaman sepanjang hidup kita. Dan di situ bisa kita lihat ya, bisa kita analisa. Nah, selama ini kita melakukan merespon terhadap situasi itu seperti apa ya, gitu loh. Nah, dan respon ini biasanya cepat dan dalam keadaan kritis, ya, bukan dalam keadaan pelan lama gitu. Jadi umumnya situasi yang memerlukan keputusan cepat dan kritis. Ya, ini contoh ya alur ya. Jadi mulai nanti apakah kita menyukai perbedaan atau kesamaan ya. Kalau kesamaan nanti apakah kita menjauh atau mendekat ya. Kalau kita menjauh apakah nanti internal atau eksternal. Kita pilih internal ya, apakah general atau spesifik. Kalau general nanti ada opsi ya, prosedural atau acak dan sebagainya ya, sampai akhirnya selesai. Nah, ini adalah umumnya. Habis itu nanti masing-masing kita bertugas selama lewat WA group bagaimana kita memetakan alur program dalam pikiran kita. Ya, kita akan memetakan nanti. Tugas kita adalah kita mengetahui diri kita sendiri seperti apa. Ya, nah inilah seni yang paling saya sukai dari meta program ya, di The Art of NLP ya. Jadi
ada lima poin pilihan, ya. Ya, yang pertama adalah persamaan atau perbedaan, ya. Nah, jadi nanti kita pikir-pikir dalam perjalanan hidup kita menyukai persamaan atau perbedaan, ya. Bagaimana kita menilai sesuatu peristiwa sebagai suatu persamaan ataukah sebagai perbedaan dalam pemaknaannya, gitu ya. Nah, kalau persamaan kita kebanyakan misalnya ngikutin orang lain, ya, atau ngikutin teman kita, ikut ke sana hayu gitu ya, ke sana ayo. Nah, kalau perbedaan itu biasanya kita berbeda, kita mencari yang berbeda, ya. Kalau ada suatu informasi yang lainnya cenderung ikut, kita cenderung mengambil makna di luar itu. Nah, itu juga untuk perbedaan, ya. Untuk menjauh juga, atau menjauh atau mendekat, ya. Ada orang bergerak, ya, bergerak dari suatu kondisi state 1 ke state 2, menghindari suatu kesengsaraan atau pain, ya. Ada juga orang bergerak karena menuju suatu kenikmatan yang dia inginkan, ya, pleasure, ya. Ini biasanya untuk teori motivasi, ya. Jadi ada seseorang misalnya selama ini hidupnya susah, banyak apa, atau dia melihat orang tuanya, ya. Nah, dia motivasi diri dia sendiri, yang kejadian dalam hidup dia akan berubah untuk menghindari rasa sakit itu, rasa kesengsaraan itu. Nah, itu polanya adalah pola menjauhi, ya. Pola mendekati adalah motivasi itu lebih kuat, dia bergerak untuk sesuatu yang diinginkan, ya. Dia ingin jalan-jalan ke luar negeri, ingin naik haji atau apa, nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ada dua seperti ini, nah, nanti kita lihat mana yang paling kuat, ya, gitu loh. Nah, yang ketiga adalah internal atau eksternal, ya. Apakah seseorang menerima referensi dari internal diri dia sendiri, ataukah mengandalkan referensi atau saran, ya, dari eksternal dari orang lain, ya. Jadi apa namanya, sarannya apa sih, dia bilang gitu ya, oh, saya ikutin aja deh. Nah, itu cenderung eksternal, ya. Kalau internal cenderung dia kumpulkan informasi apa akhirnya dia memutuskan diri sendiri, ya. Yang keempat adalah apakah dia prosedural atau opsional, ya. Dia membuat sesuatu pola, ya. Jadi sesuatu pola, kalau dia bereaksi dia akan bergerak secara berurutan, ya, prosedural, disiplin satu persatu, ya. Ada juga yang bereaksinya secara acak atau opsional. Nah, ini biasanya yang orang kreatif seperti itu, ya. Nah, ada juga yang terakhir adalah general atau spesifik, ya. Seseorang menyukai atau cara berpikirnya adalah secara umum global, atau mungkin justru berpikir secara detail spesifik. Nah, ini adalah dasar-dasar bagaimana kita merespon apa yang sudah terprogram pada diri kita, ya. Nanti kita mulai pelan-pelan melihat diri kita seperti apa. Jadi saya ulangin lagi. Yang pertama adalah kalau kita menghadapi situasi yang kritis, kita harus mengambil keputusan, ya. Apakah kita cenderung sama dengan orang lain dengan secara umum, atau kita cenderung berbeda? Ada suatu informasi, apakah kita anggap itu informasi benar, atau kita berusaha mencari perbedaannya, gitu. Ini semua dalam konteks positif, ya, gitu loh. Terus sesuatu ini semua juga dalam rangka motivasi, ya. Terutama nomor 2, tapi semuanya sebenarnya motivasi juga. Motivasi kita untuk bergerak seperti itu, ya. Yang kedua saya ulangin lagi, apakah kita untuk bergerak, ya, karena kita menjauhi sesuatu yang tidak sukai, atau kita mendekati, datang ke sesuatu yang kita sukai. Nah, ini contoh, ya. Nah, contoh seseorang untuk lebih meningkatkan ibadah, ya, lebih tergerak karena apa namanya, ancaman-ancaman, ya, hukuman, ya, tentang neraka, tentang siksa kubur. Nah, itu disebut dengan menjauhi. Atau dia lebih tergerak karena janji-janji pahala, janji-janji surga. Nah, seperti itu. Nah, kita mulai lihat kita polanya adalah menjauhi atau mendekati, ya. Kemudian kita internal atau eksternal, ya. Nah, suatu mengambil keputusan, kita internal atau eksternal, ya. Tapi kalau umum ini biasa dalam keadaan kritis, ya. Dalam keadaan kritis. Kalau umum misalnya ada orang, oh, saya ikut deh, mau kemana saya ikut aja. Nah, itu belum tentu juga, gitu. Tapi dalam keadaan kritis, sesuatu yang menentukan masa depan dia, nah, dia akan berpikir, akhirnya dia memutuskan. Nah, jadi sebenarnya kalau tipe pola internal ini dia lebih ke arahnya intuisi, ya. Walaupun hitungan-hitungan secara teknis harusnya ke A, tapi akhirnya dia ke B. Nah, itu saya sering ketemu orang seperti itu.
Nah, ini metaprogram ini termasuk yang saya pelajari, saya pakai dalam saya melakukan terapi, konseling, coaching, termasuk mentoring. Ya, ini sangat penting ya. Begitu juga prosedural. Kalau orang prosedural, nah kita bikin dia prosedural. Nah, ini bagus untuk mentoring ya. Kalau dia opsional ya kita beli ruang untuk mereka bergerak sesuai dengan apa yang dia mau ya, tapi masih dalam koridornya. Dan terakhir adalah general atau spesifik, apakah seorang berpikir umum atau ini. Nah, ini juga bisa umum ya, bisa umum atau khusus ya, terutama yang anak kelas 12 SMA ya. Kalau dia berpikir secara general, maka nanti yang cocok adalah jurusan-jurusan yang general ya, manajemen, teknik manajemen industri ya, dan sebagainya. Atau teknik kimia ternyata umum ya, bukan spesifik ya. Bisa juga spesifik ke teknik mesin, teknik apa, itu juga salah satu contoh untuk preferensi untuk mengambil keputusan itu berdasarkan pola pikir manusia ya. Nah, jadi semua bisa disampaikan saat kita mengenali orang lain ya, mengenali diri kita sendiri. Pertama jadi harus diri kita sendiri, baru nanti untuk orang lain ya. Nah, ini yang lebih terdorong untuk mau bergerak ke arah mana. Nah, ini berhubungan dengan motivasi diri ya tadi ya. Apakah ketakutan akan siksa neraka atau kita keinginan besar akan pahala yang banyak masuk surga. Nah, itu contoh ya. Apakah kita bergerak karena menghindar, menjauhi, atau kita mendekati. Ya. Begitu juga kalau kita memutuskan untuk memiliki sesuatu ya, kita punya impian besar. Nah, makanya materi ini penting sekali nanti untuk materi goal setting ya. Materi goal setting. Karena selama ini goal setting ini semua hanya melihat tentang pencapaian atau excellency ya. Jadi semuanya dimaknai sebagai mendekati ya. Tidak ada poin untuk yang menjauhi. Nah, kalau kita tipe menjauhi nggak kena itu goal settingnya. Karena tipenya adalah kita menghindari sesuatu. Kita selama ini hidupnya susah begini, kita lihat orang tua seperti ini, saya tidak mau seperti itu lagi ya. Saya bosan dengan keadaan ini. Nah, itu bisa bergerak ya. Jadi banyak contoh di PB juga ya, ada yang apa namanya anak tukang beca dia sukses cum laude dan akhirnya lanjut ke Inggris gitu ya untuk. Nah, itu contoh-contoh dia bergerak menjauh dari kesengsaraan. Ya. Nah, ini dia. Jadi perlu ditekankan bahwa sebenarnya semua orang belajar NLP harusnya untuk diri dia sendiri dulu. Ya, sabar ya, harus terlatih dulu kita mengenal. Ya, kebanyakan kalau lihat saya di grup tuh bagaimana untuk orang lain, bagaimana untuk orang lain gitu ya. Beda sama kalau sudah ikut latihan yang ikut setiap minggu apa gitu. Tapi ada yang baru-baru maunya untuk orang lain. Ya. Nah, jadi tetap kita untuk diri kita sendiri, kita ada keyakinan, beda. Ada orang punya keyakinan sama enggak itu beda. Ya, baru nanti kita untuk orang lain. Nah, jadi di sini kita tekankan lagi, pertama kali kita mempelajari dulu alur pikiran kita dulu ya. Kita bergeraknya seperti apa ya. Respon kita terhadap situasi itu seperti apa ya. Nah, ini contoh ya. Contoh nah, ini studi kasus ya, studi kasus. Ini kebetulan diri saya ya. Kebetulan diri saya. Jadi maaf ya, saya cuma menceritakan aja ya. Nah, jadi cenderung saya itu menyukai perbedaan. Menyukai perbedaan, saya tidak seperti orang lain ya. Orang lain mau ke sana, saya maunya beda. Ya, saya maunya setiap hari ada di rumah ya, setiap hari anak saya dari ini sampai lulus kuliah saya bisa mengantarkan mereka pergi pulang seperti itu ya, saya bisa bekerja secara bebas. Nah, itu memutuskan ya, resikonya lebih tinggi. Jadi ada orang yang bersamaan, ada orang kalau mensikapi sesuatu dia mempelajari dulu, dia coba dari luar frame-nya. NLP kan tahu ya namanya reframe ya. Nah, itu contoh. Jadi saya sebenarnya membedakan. Jadi selalu inginnya berbeda gitu ya. Nah, nanti kita jadi masing-masing lihat selama ini kita sama atau beda, banyakkan sama atau bedanya gitu ya. Sebenarnya ada dua-duanya, tapi dalam perjalanan hidup ini kita lihat banyakkan sama atau banyakkan bedanya gitu ya. Nah, yang kedua adalah saya itu ternyata menjauh ya. Jadi menjauh sesuatu yang saya khawatirkan, saya takutkan, saya apa. Nah, gitu ya. Jadi saya memilih untuk sesuatu yang tidak saya akan berpindah, akan bergerak
seperti itu ya. Nah, jadi contohnya dulu waktu saya masuk kuliah itu saya takut sekali bahwa ayah saya nanti akan kuliah, ya, akan pensiun nanti gimana kuliah saya selanjutnya gitu ya. Nah, waktu itu saya akhirnya memilih ke IPB, alhamdulillah bisa masuk tanpa tes. Nah, karena di sana ada kakak saya, jadi saya bisa tinggal di sana dan seterusnya. Jadi perjalanan hidup saya ternyata saya banyak menjauh ya. Saya bergerak karena saya menghindari seperti itu gitu loh. Ini peta saya. Jadi nanti masing-masing mulai membuat peta seperti ini ya. Nah, kemudian ini contoh lagi studi kasus tetap dari saya ya. Nah, saya banyak nerima masukan ya, tapi akhirnya saya memutuskan internal ya. Jadi ini lebih mengandalkan intuisi saya. Saya sendiri kan ikut program MBA dari IPMI 91 ya. Agak lama karena sambil bekerja ya. 93-an akhir mendekati 94 ya. Saya baru lulus MBA. Itu waktu bikin project proposal tuh banyak no go gitu loh. Akhirnya saya go atau ada pilihan, saya selalu pilihannya pilihan yang perhitungannya secara matematika, secara di proposal tidak tepat, harusnya saya milih A tapi saya memilih B, dan ternyata benar pilihan saya yang nggak ada di kertas. Nah, itu disebut dengan internal dan saya banyak mengandalkan intuisi. Lama-lama ya mohon maaf akhirnya MBA saya nggak kepakai juga gitu kan ya. Karena perjalanan hidup saya banyak ditentukan oleh keputusan internal, tapi saya banyak belajar, semua masukan saya masuk gitu ya. Nah, kemudian prosedural atau opsional ya. Kalau prosedural itu orang menyukai sesuatu yang terstruktur ya, dia ikutin aja disiplin apa-apa ya. Kalau saya ternyata lebih menyukai acak ya. Saya maunya seperti ini, maunya ini. Kadang-kadang tidak berpola atau polanya adalah pola yang tidak berpola. Adapun berproses lagi dan akhirnya menyukai sesuatu yang general. Ya, walaupun saya ahli di spesifik ya, tapi kalau dilihat-lihat kebanyakan hidup saya banyaknya di general. Karena ada beberapa saya betul-betul teknik sampai spesifik. Nah, ini pola. Nah, jadi nanti ya masing-masing di sini akan menggali diri kita sendiri dalam perjalanan hidup kita. Nah, nanti akan bikin flowchart seperti ini. Ya, karena bikin flowchart seperti ini kita mengenali diri kita. Ya, mengenali diri kita. Oh, ternyata kita kalau mengambil keputusan, saya secara mencari yang berbeda. Ya, profesi saya jarang yang seperti ini ya. Terus kalau saya selalu menjauhi yang tidak saya sukai, terus dan sebagainya. Nah, itu adalah kalau kita sudah biasa dengan diri kita, baru kita profiling anak kita seperti apa ya. Nah, dari sini kita bisa memotivasi untuk anak kita ya. Sebelumnya tentunya memotivasi diri kita sendiri ya. Dia alur pemikirannya seperti apa ya, flowchartnya seperti apa ya. Jadi tadi ya, kalau dia tipenya mendekati, nggak cocok tuh kalau kita mau meningkatkan ibadah dia dengan pahalanya segini ya, ini jadi 27 kali jadi apa nggak cocok. Nah, kita cerita tentang pantas waktu dongeng sebelum bobo tuh ibu saya tuh, saya senang tentang dosa, tentang neraka. Nah, ternyata udah belajar NLP, saya cari-cari, saya gali, oh sukanya seperti ini, itu yang membuat bergerak gitu ya. Nah, ini contoh ya. Contoh lagi. Nah, ini contoh saya ambil dari beberapa yang studi kasus yang kebetulan saya tanganin ya. Nah, saya juga melakukan seperti ini ya. Ada beberapa orang banyak. Jadi dia berani berbeda, berani mencoba sesuatu. Ya, walaupun harus memulai dari nol lagi. Betul, dari nol lagi. Nah, jadi dia melakukan perbedaan ya. Ada juga beberapa orang pindah kerja ya, dia nggak tahan dengan situasi kantor lama ya, mau pindah ke kantor baru nggak apa-apa walaupun banyak tapi lebih nyaman. Nah, emang ada tujuan lebih nyaman, tapi tujuan motivasi terbesar pindah adalah dia menghindari kantor yang lama, udah mumet katanya, udah apa-apa. Nah, seperti itu biasanya. Kalau ini saya gunakan pola ini ya, orang memutuskan untuk pindah ya, sarankan seperti ini, termasuk mau pindah universitas. Banyak ya, saya banyak ketemu mahasiswa ngerasa salah jurusan ya, apa-apa. Semua saya gali menggunakan meta program ya. Nah, ini yang hebat nih ya. Tahun 2019 ada SMA 8 ya, diterima di NUS peringkat 15 dunia, beasiswa penuh gitu ya, kurang apa coba ya. Tapi impian dia NTU.
ya, impian dia peringkat dunia lebih tinggi ya, 11 dunia. Tanpa beasiswa lagi, dia memutuskan itu. Ya. Walaupun orang tuanya panik juga ya, uangnya nggak cukup, tapi dia keras. Dia dengan usaha kerasnya akhirnya semester 3 bisa dapat beasiswa di sana. Jadi berjuang dulu. Nah ini kan keputusan besar ini ya. Dia mendekatin, udah dapat nyaman di NUS ya. Nah, akhirnya dia ke Nanyang Technology University karena impiannya dia ke sana gitu loh. Dan dia seperti itu. Ya. Kemudian tadi internal eksternal ya, mengikuti menjalankan saran orang lain dia dipercayai. Nah, saya enak sih kalau terapi seperti ini eksternal ya. Dia ikut aja dengan saya. Ya, setelah saya coaching, saya mentoring. Nah, mentoring untuk orang eksternal enak seperti itu, ya. Anak kita kalau kita sudah jadi coach untuk anak kita, sudah jadi mentor untuk anak kita enak untuk anak kita yang tipenya eksternal gitu ya. Nah, tapi kita harus punya ilmu juga, jangan salah kasih ini. Nah, kalau internal, nah itu harus coachingnya kuat ya. Kita gali seperti dia apa potensi dia seperti apa sampai nanti dia mengambil keputusan. Dia tetap ada saran-saran, dia pikir-pikir ulang, dan akhirnya dia mengambil keputusan seperti itu. Dan banyak contoh-contoh lain ya, prosedur opsional. Nah, nanti bisa kita bahas. Kita tidak banyak ini, silakan ada pertanyaan, saya buka pertanyaan, silakan. Nggak banyak yang dibahas, tapi ini semuanya sudah inti ya. Silakan. Selamat pagi, Pak Tri. Pagi, Pak Probo. Iya. Ya, silakan Pak Probo. Iya. Pak, untuk persamaan perbedaan ini intinya seperti mainstream sama anti mainstream ya, Pak? Iya, betul. Orang berbeda itu cuma 3% Pak Probo ya. Oke. Nah, kemudian menjauhi mendekati itu seperti comfort zone sama anti comfort zone ya, Pak ya? Kira-kira gitu ya, Pak? Iya, maaf ya, seperti kuda baru dipecut, baru jalan kalau dipecut ya, sapi apa-apa gitu ya. Nah itu dia menjauh ya. Ada juga karena misalnya keledai karena dipecut atau di depannya apa sih gambarannya itu wortel ya. Nah itu seperti itu. Kita seperti apa? Itu yang mendekati ya itu, Pak ya? Itu mendekatin. Ya. Oh dia seperti itu ya. Mimpinya Paris, mimpinya naik haji, apa-apa dia kuat dari impiannya itu. Ya. Tapi intinya bergerak ya. Kalau bergerak dia belum menemukan tuh diri kita tuh kalau motivasi belum kuat kita belum menemukan yang menjauhi atau mendorong gitu ya. Kayak kita sama. Jadi sebenarnya nggak sama. Emang ada gini kita tapi kita lebih banyak dalam perjalanan hidup kita ternyata ternyata udah ada polanya. Misalnya kebanyakan menjauhi gitu loh. Kalaupun kebanyak persamaan, saya sendiri kan menjauhi kan, saya berbeda. Nah, tapi dalam hal sehari-hari, urusan makanan, urusan apa, saya percaya orang aja. Terserah deh makannya mau di mana, ketemunya mau di mana, apa namanya menu seperti apa gitu. Tapi itu bukan jadi patokan bahwa saya persamaan. Tapi dalam keputusan hal-hal besar ternyata kita berbeda gitu Pak Probo. Iya. Saya mengharapkan di sini banyak diskusi ya, karena ini tentang diri kita, gitu loh. Silakan yang lain, Pak Probo silakan kalau ada lagi. Iya Pak. Silakan. Pak, kalau internal eksternal ini apa internal itu seperti kuda, eksternal tipe keledai, Pak? Beda ya, Pak? Oh bisa betul. Pak Probo masih ingat ya? Iya bisa. Ya. Jadi kalau begitu goalnya clear, ya, maka dia akan jadi tipe kuda, ya, atau tipe elang sama aja ya. Dia akan fokus tujuan, dia fokus lari ke sana, lari kencang. Elang juga seperti itu, ya. Kalau eksternal itu ditepok-tepok atau apa-apa, diberi motivasi, loncatnya cuma sekali atau 2 kali ya. Tipe keledai atau tipe ayam ya. Sekali dituntun. Nah, gitu lah. Jadi saya kan juga ngajar di perusahaan asuransi ya. Nah, di sini kebetulan di sini nggak ada peserta di asuransi. Jadi mereka ada yang goalnya dalam 1 tahun berapa nilai penjualannya. Ada juga yang nggak ngerti, pokoknya sebulan berapa gitu loh. Oh ternyata gini-gini, akhirnya setahunnya tercapai. Nah itu dia goalnya kecil, tapi ujungnya nyampe. Nah seperti itu.
Iya, baik Pak. Ya, silakan yang lain. Saya harapkan banyak ini ya, menggali ya, atau masih bingung, atau masih sama gitu ya. Jadi sebenarnya kalau masih sama, masih belum clear ya. Kita menjauh atau kita mendekat. Ya silakan. Boleh izin Mas Ari ya. Boleh silakan ya. Sebentar yang disampaikan ya. Nah, Jadi saya sudah ya. mencoba membuat sudah coba membuat map-nya, Iya. tapi emang benar tadi yang waktu di pertama itu kesulitan, sebenarnya sudah yakin mau milih satu gitu ya. Tapi sambil jalan gitu, saya gimana ya? Karena nah kalau pas di tengah gitu titik mana yang membuat kita itu kemudian tipe saya di sini gitu. Kan masih ada kanan kiri yang saya gitu tuh Mas. Di titik apa sih yang akhirnya itu kita tuh cenderung di sini. Mungkin itu tadi. Oke, terima kasih Mbak Nani ya. Kita lihat proyek besarnya. Sepanjang hidup kita pernah nggak kita mengambil keputusan besar? Pernah tidak? Nah, itu jadi titik yang paling kritis. Gitu ya. Saya pernah berapa kali pindah pekerjaan dan betul-betul tidak ada hubungannya sama pekerjaan lainnya, tugasnya beda, dan saya belajar dari nol dan saya berani. Nah itu artinya saya berbeda. Nah seperti itu. Jadi berapa kita ngambil keputusan ya sama-sama. Keputusan besar bukan keputusan kecil ya, seperti itu. Izin, Mas Terari. Silakan Mas Razilo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih Mas Terari sudah sampai pada program yang jauh. Saya beberapa kali miss karena ada satu kegiatan. Sekarang sampai pada program. Pertama kalau dari sisi persamaan dan perbedaan, kalau melihat diri sendiri ya, artinya secara pribadi, saya kemungkinan adalah tipe yang sama dengan Mas Ari. Satu perbedaan ketika memilih perguruan tinggi IPB waktu itu. Seingat saya dari seluruh teman-teman di SMA cuma saya yang sekolah di Jawa, sebagian besar mereka di Sulawesi. Oh, Mas Reza dari Sulawesi ya? Dari Sulawesi, dari Pulau Wakatobi lagi di sana. Jadi saya nggak tahu mendekat itu. Jadi satu-satunya orang Wakatobi itulah kurang lebih. Saya memikirkan satu keadaan terkait dengan persamaan dan perbedaan. Ketika kita ingin satu keputusan di organisasi kita sebagai leader, dalam mengambil keputusan kan, walaupun kemudian kita berbeda, kita harus ingin mencari titik persamaan karena yang ingin saya tanya itu kemudian pendekatan kita seperti apa supaya keputusan yang berbeda daripada kebanyakan orang itu kemudian mereka terima, itu kurang lebih kayak gitu. Gitu ya. Yang pertama dulu, nanti masih ada yang. Itu dulu ya. Ini pertanyaannya bagus ya. Itu harus ada mentoring, Mas Razilu. Ya. Jadi seseorang yang sebenarnya tujuan kan sama kan, tujuan perusahaan kan? Iya, betul. Tujuan keluarga sama kan? Nah, mentor itu tahapannya setelah coach ya. Masih ingat ya? Nah, kita menggali. Nah, ini sebenarnya termasuk salah satu ilmu untuk coaching yang nanti akan dipakai untuk mentoring ya. Nah, karyawan kita atau anak kita yang tipe kuda ya. Nah, tipenya eksternal atau tipenya melangkah satu persatu, tidak jelas melihat tujuannya, maka kita guide hari per hari, bulan ke bulan ya. Kita guide satu persatu secara spesifik langkah demi langkah. Gitu ya. Nah, kita mentornya sebagai orang yang gitu. Jadi misalnya dia adalah orang tipenya persamaan. Nah, kita mentoringnya dengan cara yang persamaan. Kita cari kesamanya. Kita punya tujuan company di sini, kita samakan. Gitu ya. Oke, nah, yang berbeda sama ya. Kita mencari perbedaan ya, apalagi di sini kan zaman berubah ya. Nah, zaman berubah kita harus berbeda dari yang lain, kompetisi kan? Iya, betul. Ya, Mas Reza pernah ingat nggak? Saya pernah bilang Red Ocean sama Blue Ocean. Ya, kalau lupa saya ulangin lagi ya. Nah, Blue Ocean itu adalah kita masuk suatu bisnis
yang pasar itu sudah matang, ya, sudah matang. Gampang deh jualan di sana deh. Ya, misalnya kita mau jualan jilbab, ya, semua pasarnya udah ada kan, ya, kita bisa jualan. Nah, tapi pemainnya banyak, gitu ya. Nah, itu namanya blue ocean. Nah, blue ocean itu mirip dengan persamaan, gitu ya. Nah, perbedaan itu adalah red ocean. Nah, red ocean itu begitu masuk kita sudah menentukan kita masuk pasar yang berbeda. Kita menciptakan pasar sendiri, ya. Bisa menciptakan atau karena dunia berubah atau dia sudah merubah sebelum dunia berubah. Ya, nah, red ocean itu pertama kali masuk berdarah-darah Mas Razilo ya. Nah, yang saya bilang kita berani harus mulai dari nol lagi ya. Gitu ya. Tapi begitu sudah berjaya, jarang orang yang seperti kita. Ya. Mau masuknya perjalanannya panjang. Nah, seperti itu. Jadi tapi nanti tentu aja dalam 5 tahun 10 tahun orang akan sama dengan kita kan. Jadi blue ocean lagi. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan FO ya, factory outlet ya. Factory outlet kalau dia sebagai market leader atau the first, dia pasti yang berbeda. Followernya adalah mencari yang persamaan ya. Ya, begitu ada model baru dia potret ya. Habis itu dia jual dengan model yang sama tapi dengan harga yang lebih murah ya, bahan lebih murah. Nah, itu persamaan. Jadi emang perbedaan itu sebenarnya lebih dikit, 3%. Lainnya adalah follower. Nanti lama-lama kalau di FO kan karena banyak follower, harga kalah dia akan mati kan. Nah, dia akan mencari desain yang baru. Terus kehidupan itu berlangsung terus seperti itu. Nah, sekarang diri kita seperti apa? Nah, seperti itu ya. Jadi selalu kita mentoringnya. Tapi percaya ya, semua tujuan company sama ya. Semua tujuan keluarga sama ya. Tujuannya mau kemana? Nah, di sana atas dasar perbedaan kita coachingnya dengan kita mentornya dengan perbedaan. Nah, dengan persamaan kita mentornya dengan persamaan ya. Nah, jadi contohnya gini, dalam perusahaan itu kan kita harus bertransformasi kan. Nah, kalau bertransformasi itulah kita dengan persamaan. Yuk kita sama-sama satu kantor ya, sama-sama menyisingkan lengan baju, sama-sama kita belajar untuk mempelajari perubahan zaman. Nah, jadi gitu ya. Sama-sama belajar perubahan zaman. Jadi sebenarnya kita ngajak untuk berubah ya, tapi dengan bersama-sama. Nah, dia akan nyaman dengan kalimat bersama-sama. Gitu ya. Nah. Izin Mas Terari, jadi artinya adalah ketika kita memiliki, saya nampaknya memang seperti itu tipenya di organisasi pun juga adalah orang yang berbeda karena menetapkan satu hal yang mungkin tidak difikirkan oleh orang lain. Nah, pendekatan yang melakukan itu saya nggak tahu itu namanya coaching atau mentoring atau coaching, tapi kemudian saya komunikasikan dengan mereka, oh ini loh, kita ini kenapa harus ke sini, bla 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 kayak gitulah. Ya, bagus ya, pola pikirnya udah bagus ya. Nah, sekarang kita di sini hadir untuk menyadari tentang diri kita. Ya. Kalau kita sudah mengenal diri kita akan lebih tajam ya. Nah, karena kita lebih tajam, ya. Tadi slide terakhir adalah kita latih diri kita sendiri ya. Jangan terburu-buru untuk orang lain ya. Kita bikin pola kita latih. Nah, baru kita main ke anak kita. Baru kita main ke staff kita. Nah, seperti jadi, organisasi kita. Izin Mas Ari, jadi artinya adalah kita tidak boleh kemudian memutar setir untuk menyamakan diri kita dengan kebanyakan orang kan, maksudnya gitu. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Nanti malah kita tersiksa ya. Iya, tersiksa. Iya. Artinya bergerak kita tidak jauh. Oke. Nah, di sini kan motivasinya adalah supaya kita bergerak jauh ya. Membuat perubahan yang signifikan, betul-betul melakukan keputusan yang kritis gitu loh. Gitu, Mas Razilo. Pertanyaan kedua tadi. Yang terakhir yang prosedural sama opsional. Ya. Saya sekali lagi nih, kalau kemudian di organisasi kan kita, saya belum bisa menempatkan ini prosedural dan opsional di itu kan atau di itu kan lebih banyak kepada arahnya prosedural. Iya. Kemudian gimana memposisikan opsional tadi? Apakah artinya kita memilih satu opsi yang juga unik, yang berbeda, kemudian baru kita follow prosedur atau gimana itu Mas Ari? Oke, saya kan lama di dunia sales dan marketing Mas Razilo ya. Ya.
Nah, dunia marketing itu tidak prosedural. Ya, saya punya yang orang marketing itu punya spesifikasi khusus untuk absensi. Ya. Oke. Ya, kita punya alasan pagi ketemu klien dulu. Mantep Kita lapor ya. Ya, Mas Kau Yanwar. kena Mas Yana. Entar lagi. Oke, maaf ya, saya mute Mas Yanwar ya. Oke, jadi ya saya kembali lagi ya. Kalau marketing itu kan lebih bebas ya. Yang penting target kan, ya. Dia mengatur sendiri kapan ketemu klien dan kadang-kadang perjanjian itu ketemu kan dari klien kan, seperti itu. Nah dia kalau saja perusahaan itu terlalu kaku, habis itu marketing ya, tidak bisa bergerak ya. Jadi dia lapor, ada prosedur yang lapor, dia kemana ya, nanti mungkin absensinya siang ada di mana ya. Sekarang lebih gampang. Sekarang kita bisa absensi berdasarkan Sherlock atau ketemu ya, misalnya atasannya mau seperti itu. Nah, jadi ada bagian yang kita treat secara opsional kalau kita sebagai atasannya atau pemimpin perusahaan atau apa sebagai leader ya. Ada yang kita treat sebagai prosedur. Orang marketing itu sales itu kebanyakan opsional ya. Itulah seperti itu. Tapi kalau yang di back office kebanyakan prosedur. Nah, itu kita treatnya seperti itu Mas Razilu. Tergantung kondisi seperti tugas wewenangnya ya. Kasihan kalau sales tiap pagi harus ngejegrek ya, harus fingerprint untuk absen ya. Sedangkan kliennya ada di mana gitu. Itu pembahasan panjang. Saya kan berapa kali perusahaan pembahasan panjang akhirnya diputuskan seperti boleh ya, tapi syaratnya adalah supaya begini diikutin gitu. Sekarang emang bisa lapor ke bosnya saya ada di sini, dia Sherlock apa seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Ini hanya ide aja ya, mungkin Mas Rezi punya cara yang lain. Oke, siap, terima kasih. Sama-sama. Jazakallah. Yang lain silahkan. Kita menarik di sini ya. Harusnya menarik, harusnya banyak yang bisa didiskusikan. Silakan yang lainnya. Masih ada waktu 20 menit. Kalau enggak ada nanti kita ini lanjut. Tapi saya harapkan masih ada. Silakan. Silakan dari sini. Nah, ini intinya. Ya, meta program ini adalah pengambil keputusan dari 4 ini. Dan ini sudah diringkas sedemikian rupa ya oleh pendiri NLP sehingga ini adalah formula atau pola-pola dari pola pikir seseorang dalam mengambil keputusan. Mas Terar izin satu ya, lagi. Silakan Mas Razilu. Dari 5 pendekatan ini itu kira-kira dia dalam diri seseorang itu bisa kemudian berpadu, misalnya perbedaan tapi juga dia mendekat, kemudian dia perbedaan tapi dia juga eksternal, atau gimana itu membaca dari 5 ini? Dia punya kecenderungan pas suatu mengambil keputusan yang kritis. Oke. Ya, kalau keseharian dia bisa dua-duanya, ya. Jadi pasti salah satu di antara 5 ini ya Mas Arya? Pasti lebih kuatnya. Bisa dua-duanya kan? Betul. Iya, sekarang tugas kita adalah kita menggali ya. Nah, kita kelihatannya begini ya, tapi perjalanan hidup kita gini-gini, oh ternyata Mas Razilu perbedaan nih. Nah, itu kan baru kelihatan kan? Perjalanan hidup kita ya. Nah, kita mundur ke belakang ya. Saya lihat emang gitu. Kalau kita ditraktir makan, diajak makan ya kita bersamaan gitu. Saya mengakui itu. Saya malas menentukan gitu ya, saya bukan tipe. Tapi kalau keputusan kritis ya saya ternyata perbedaan. Nah, jadi sampai kita ketemu satu di antara 2 pilihan ini. Iya. Kalau terus kemudian yang 1 dan 2 itu apakah bisa juga ada dalam diri seseorang secara bersama-sama atau gimana itu? Mas Eri, nomor 1 dan nomor 2 atau bahkan nomor yang lain? Ini 5 ini bersamaan. Kita 5-5-nya yang kita cari. Iya. Kita 5-5 kita cari. Gitu ya. Kan tadi kan saya perbedaan, saya menjauhi, saya internal, saya opsional, saya general, itulah saya. 5-5-nya saya. Nah, gitu loh. Jadi nanti masing-masing di sini tolong ini nanti kita diskusikan di WA group ya. Seperti itu. Jadi kita lihat perjalanan hidup kita. Seperti itu. Clear, makasih. Clear, sama-sama. Jazakumullah. Silakan yang lain. Iya.
Pak Tri mau tanya lagi. Ya Pak Probo silakan. Pak, ini untuk yang kelas ini untuk menyadari aja Pak ya? Maksudnya untuk memprofiling aja ya? Betul, profiling. Ya. Belum ada pembahasan mana yang baik atau sebaiknya gimana? Ini tidak ada baik sama buruk Pak Probo. Ini profil kita. Oh oke. Mengenal alur dalam kita mengambil keputusan yang sudah terprogram di pikiran bawah sadar kita. Dan ini nanti ada tujuannya ya Pak ya? Ada tujuan, ya tujuannya adalah kok selama ini kenapa kita tidak bergerak, ya kita gini-gini aja, gitu kan? Nah, oh ternyata kenapa saya kurang gigih, gitu ya? Nah, gitu. Atau kenapa saya biasa-biasa saja? Nah kita begitu profiling ini kita sudah mulai bergerak ya. Nah kalau kita tipe menjauhi, kita mulai membesarkan adalah yang menguatkan supaya kita bergerak, menghindari rasa sakit. Gitu ya. Kalau kita tipe perbedaan, kita cari perbedaan sehingga kita menjadi pemenang atau kita berbeda di sana. Gitu ya. Menyukai sesuatu yang berbeda. Ada caranya, saya pinginnya caranya berbeda, bukan cara yang sama. Yang penting tujuannya sama. Jadi saya selalu seperti itu. Dan ini lebih spesifiknya yang keputusan kritikal ya Pak ya? Keputusan kritikal, iya. Kalau sehari-hari yang ringan-ringan kan bisa dua aja sama kan? Bisa menjauh, bisa mendekat ya. Ringan-ringan, macet nggak apa-apa deh, ya, gitu ya. Nah, sebentar ini, atau kadang-kadang kita muter aja lah jauh gitu. Itu belum kritikal. Gitu. Tapi kalau merubah hidup kita, ya keputusan besar, ya, Pak, betul. Ya? Pindah kerja, pemilihan jurusan, ya. Seperti itu, atau maaf ya dalam rumah tangga ya untuk berpisah atau apa, nah, itu keputusan besar seperti itu dan lain-lain hal. Bisa atau merit ya Pak ya, sama ya Pak. Iya. Merit. Ya atau lanjut ya seperti itu. Nah itu keputusan besar, keputusan kritis. Nah ternyata seperti itu. Nah percaya deh ya, begitu kita mendalami, kita lihat ini nikmat ya, ini the art of NLP ya. Oh ternyata saya begini saya. Nah begitu kita menguasai ilmu kita ya, nah habis itu kita latih ke anak kita, enak loh, anak kita bisa bergerak, bisa apa ya, terus kita tentang pokoknya intinya adalah kita mengenali diri kita latih, terus kita bergerak. Nah ini modal dasar nanti di goal setting ya, awal Januari untuk kita bergerak. Izin Mas Tirari, banyak kan nanya ini. Oh ya nggak apa-apa, saya senang sekali ya. Pertanyaannya itu gini, bisa nggak kemudian kita melatih diri kita, misalnya dalam kasus kalau persamaan dan perbedaan saya memang memang jiwa saya adalah jiwa perbedaan lah. Yeah. Tapi kemudian kalau dalam hal general dan spesifik. Yeah. Kalau ternyata kemudian kita itu adanya pada yang general, misalnya lah satu contoh, bisa nggak kemudian ada satu ilmu, disiplin ilmu untuk menggodok diri kita menjadi orang yang spesifik? Atau memang sudah begitu kodratnya dari takdirnya dari langit itu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang kamu takdirnya orang yang general atau orang spesifik, atau bisa dilatih kemudian berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain ini, ya gimana, Master? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, kita khusus ngomong general spesifik ya. Saya ini saya tipe general, tapi perjalanan pekerjaan saya ya, selain di dunia marketing, saya orang teknis ya, Pak Prabowo tahu ya. Ternyata itu spesifik, gitu ya. Apalagi waktu saya lulus kuliah, saya main programming ya. Terstruktur, prosedural nomor 4 ya, spesifik. Semua gitu. Dan saya jadinya spesifik. Saya kira saya spesifik. Saya kira saya tipe melankolis. Saya kira saya otak kiri gitu ya. Tapi setelah belajar NLP ya, belajar ini neuroscience, belajar NLP, ternyata saya orangnya opsional dan saya orangnya general. Nah, begitu saya lepas tidak bekerja lagi, saya menjalankan saya seperti apa adanya. Ya ternyata saya orangnya opsional dan saya orang general. Tapi bisa saya prosedural.
bisa ya spesifik karena saya terlatih untuk itu. Tapi itu bukan diri saya ya. Saya untuk programming saya bisa desain ya. Desain. Saya pernah jadi internal auditor dan saya kuat secara spesifik. Tapi itu karena terlatih, termasuk karena tugas gitu. Tapi begitu lepas dari itu, kalau ditanya secara jujur, saya lebih suka mana? Saya ternyata optional sama general. Oke. Ya, baik. Artinya kalau kita mau hidup nikmat itu ya kita, ya itulah jati diri saya kayak gitu. Jangan artinya kita perkuat di hal itu. Kalau kita memang kuat, kita perkuat, kita jangan lompat ke area yang lain. Kamu takdirnya spesifik kok kamu mau general, atau itu ya kurang lebih gitu ya. Betul, jadi artinya justru kita bangun diri kita pada jati diri kita sendiri, jangan berpindah pada jati diri orang lain ya, begitu ya, Mas Heradi. Iya, Mas Resilo. Kalau heran Saya cerita lagi ya, dulu kan waktu saya kuliah nilai saya kebetulan semuanya bagus, rata ya, bagus. Ya. Tapi kalau mau jujur, saya tanya diri saya sendiri, untuk hitungan sama hafalan saya lebih suka hitungan, saya menghindari hafalan. Makanya saya ngambil satu jurusan, satu fakultas yang jarang hafalannya. Itu saya tipe menghindar, terbukti lagi gitu ya. Saya paling pusing ya, di sini ada Bu Mercy ya yang gitu. Saya paling pusing kalau tetap bisa ya. Bahasa nama Latin dari suatu tumbuhan atau satu hewan. Saya bisa, tapi kalau dibilang suka nggak suka, saya memilih berhitung. Nah, seperti itu ya. Artinya saya kalau ini juga bisa, tapi kalau saya jujur-jujuran, akhirnya saya memilih, saya bergerak, saya menghindar untuk tidak mengambil pilihan yang tidak ada pelajaran seperti itu. Nah, itu contoh lain lagi, seperti itu. Silakan, ada yang lain. Terus mau tanya. Ya, silakan. Ini Coach, dari pembelajaran ini saya sudah menemukan saya tipenya orang yang berbeda, kemudian opsional, internal banget, dan spesifik. Oke. Kemudian saya merasa bahwa saya berusaha seperti mengkopikan sifat saya ke anak saya. Kayak kemarin itu anak saya ikut lomba, saya bilang nggak usah ikut lomba nyanyi, nanti banyak teman yang nyanyi, nanti kakak kalah deh gitu. Ikut aja lomba storytelling bahasa Inggris, nanti kakak bisa menang. Nah, itu gimana, Coach, kira-kira ya? Bu Mercy sudah tahu, udah mengcoaching anaknya, tipenya seperti apa? Apakah potensi terbesarnya di nyanyi atau di tari atau di apa? Karena saya melihat dia nyanyi nggak terlalu menguasai nari enggak. Tapi kalau saya arahkan ke situ, kalau saya push, ya dia akhirnya bisa sih, alhamdulillah kemarin gitu. Nah, berarti itu apakah langkah saya benar atau bisa benar. Ini nggak ada benar nggak salah ya, nggak ada benar salah. Berarti anaknya Bu Mercy tipe eksternal ya. Dia mengikuti apa saran dari orang tuanya dan apalagi benar gitu kan. Bisa jadi, tapi nanti dikalibrasi lagi gitu ya. Dikalibrasi dalam apa namanya eksternal, dan mungkin kalau menjauh mendekatin nggak tahu ya. Tapi kalau itu boleh-boleh aja benar gitu. Jadi sebenarnya sekarang kan Bu Mercy belajar tentang meta program ya. Nah, itu mulai dikalibrasi lagi nanti. Tapi anak kita nanti seperti apa? Tapi sebelumnya adalah kita membiasakan alur pikiran kita dulu, apa-apa, oh ternyata gini. Karena perjalanan hidup kita lebih panjang ya. Nah, perjalanan hidup kita lebih panjang, nah kita bisa memetakan kita, baru kita, masalah anak kita kan perjalanan hidupnya belum panjang. Nah, jadi kita ngambil bagian-bagian, dia mengambil keputusan besar. Nah, kadang-kadang keputusan besar itu coba-coba ya. Anak kita emang masih banyak eksternal ya, tapi banyak yang sejak kecil dia sudah internal atau berbeda gitu. Jadi kita coba berbeda, ternyata anak kita berbeda. Nah, nanti apakah anak itu pernah mengambil keputusan sendiri nggak, Bu Mercy? Pernah. Misalkan dia pengennya sekolah di mana gitu, sini saya kasih kesempatan dia milih sendiri. Oke, bagus ya. Nah, begitu kita ngasih kesempatan, nah itu muncul profil dia seperti apa, Bu Mercy. Nah, kita maunya seperti itu. Kalau dari kita sendiri direct tidak muncul.
Nah, siapa tahu dia internal ya, tapi karena dia masih ikut orang tua ya, karena dia masih didanai oleh orang tua, mungkin eksternal. Tapi begitu nanti dia sudah mandiri, mungkin dia internal. Kadang-kadang nggak kelihatan begitu keputusan besar. Gitu. Ya, Coach. Terima kasih. Sama-sama, Bu Mercy. Jadi nanti tetap aja kita melihat perkembangan anak kita sebetulnya polanya apa ya dari metaprogram ini ya, Coach. Betul, Bu Mercy. Dan nanti kita sesuai dengan dia ya, gitu. Ya mungkin satu lagi tadi mungkin agak hampir mirip ya. Saya juga orangnya kan tadi berbeda, kemudian opsional. Cuma karena lingkungan saya dulu dari ITB kemudian masuk ke Solo, Solo itu prosedural sekali, yang junior sama senior itu agak beda. Akhirnya saya berusaha mengikuti itu gitu, budaya di sini prosedural. Tapi apakah berarti saya tetap tipikal orang yang opsional dan berbeda gitu ya, Coach? Tetap opsional dan berbeda. Itu kan sama dengan kisah hidup saya, Bu Mercy. Gitu loh. Saya otak kanan ya, saya acak ya, saya berbeda, saya opsional, saya general gitu. Tapi karena pekerjaan itu menuntut saya begitu, dan saya karena ingat ya hukum repetisi, nanti skill kita akan bagus juga di sana. Gitu loh. Tapi kalau ketemu pilihan, nah kita akan menjadi diri kita. Kalau kita diberi pilihan, seperti itu. Ya berarti saya menjadi tetap diri saya sendiri. Tetap diri kita, iya. Tapi kan kita harus, karena kita sebagai pegawai, kita harus ikutin prosedural ya. Jadi kita ikutin prosedural. Nah, tapi kita sendiri bukan prosedural, kita tetap opsional, gitu ya. Begitu dikasih ruang untuk opsional, begitu kita melakukan penelitian kan kita dikasih ruang untuk opsional kan, Bu Mercy? Iya. Nah, itu dia kita keluar. Orang prosedural kesulitan di situ, Bu Mercy. Dia perlu bimbingan detail dari dosen pembimbingnya. Habis ini ngapain ya? Habis ini ngapain? Nah, gitu loh. Ya. Ya, terima kasih Kak Cari. Ya, sama-sama Bu Mercy. Silakan satu pertanyaan lagi untuk dibahas. Kita ada waktu 4 menit. Oke, kalau nggak ada, bisa kita akhiri ya. Kita tolong yang berkenan dibuka dulu ya ininya. Videonya kita akan melakukan foto sesi. Oke, 3 kali ya. Yang pertama ya, 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya ya. Insya Allah bermanfaat. Nanti kita lanjut di WA Group. Kita profile diri kita sendiri dan kita nanti lapor ya. Saya harapkan banyak diskusi karena ini sangat penting melatih untuk menemukan profil kita secara dalam seperti apa, dan lanjutnya nanti kita untuk orang lain ya, untuk anak kita dan lain. Terima kasih semuanya ya. Nanti kita lanjut di WA Group. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya izin saya tutup ya.